Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Rasanya sudah beberapa hari ini saya tidak mengupload video-video baru karena sekarang saya sedang sibuk mengkoreksi ujian-ujian mahasiswa saya. Saya mengajar di 4 kelas, maka butuh waktu tersendiri untuk mengkoreksinya. Jadi harap maklum. Saudara-saudara, kali ini saya mau membongkar salah satu rahasia kekuatan dari doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Jadi kalau kita tahu rahasia kekuatan doa Bapa kami, mudah-mudahan kita terbantu ketika kita berdoa. Sikap batin apa, pikiran apa, iman yang seperti apa yang harus kita miliki supaya doa kita diindahkan oleh Allah kita yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih, doa Bapa kami dalam bahasa Yunani berbunyi demikian. Pater hemon ho entois uranois, hagiasteto to onomasu, el teto he basileasu, geneteto to telemasu, hos en urano kai epiges, ton arton hemon, ton epiosion dos hemin semeron. Kai aves heminta oveleimata hemon, hos kai hemeis ovekamen tois oveleitais hemon, kai me eis enenkes hemas eis perasmon, alarusai hemas apo tu poneru. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah berpikir dan bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus ketika mengajarkan berdoa Bapa kami kepada para muridnya menggunakan ungkapan kami? Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mengapa Tuhan Yesus tidak menggunakan kata aku? Contohnya, Bapakku yang ada di surga, berilah aku rezekiku pada hari ini. Ampunilah kesalahanku, seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Jangan masukkan aku ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Saudara-saudara, dengan ungkapan Bapa kami, Tuhan Yesus mau mengajak para muridnya, komunitas umat beriman, komunitas orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk juga saya dan juga Anda. Kita diajak untuk menyadari dan juga menerima bahwa kita semua adalah saudara. Kita semua adalah putra-putri Allah Bapa di surga. Kita semua tanpa kecuali, mau yang kaya, mau yang miskin, yang cakep, mau yang jelek, mau yang terkenal ataupun yang disingkirkan, yang sehat maupun penyakitan, yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Kita semua diajak untuk melihat orang lain sebagai saudara kita. Ini adalah kunci dari doa Bapa kami. Seseorang baru bisa dikatakan mengalami doa yang sejati kalau dia mampu melihat dan juga menerima setiap orang yang ada di sekelilingnya sebagai saudara, sebagai satu keluarga. Saudara, ada problem di sini. Kalau seseorang dia terkenal, dia pintar, dia itu kaya, banyak duit, dia seringkali berbuat baik pada orang lain, dia seringkali dielu-elukan oleh banyak orang, mudah sekali kita mengatakan dia saudara saya, dia satu sekolah dengan saya, dia satu kampung dengan saya, dia masih saudara jauh dengan saya. Tetapi bagaimana dengan orang yang dicap pendosa, penyakitan, sampah masyarakat, orang yang sudah melakukan kesalahan berkali-kali? Apakah kita sanggup untuk menerima mereka sebagai saudara kita? Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang membuat hidup kita merana, orang-orang yang memfitnah kita tanpa alasan, orang-orang yang menjauhi kita tanpa kita tahu salah kita di mana. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk bisa mengatakan bahwa mereka ini adalah saudara kita tidak mudah. Itulah mengapa
Tuhan Yesus dalam doanya mengajak kita untuk melihat orang lain sebagai saudara kita. Ketika kita berdoa, misalnya, Bapa kami yang ada di surga, bahwa kita adalah putra-putri Allah dari pencipta yang sama. Ketika kita berdoa, berilah kami rezeki kami pada hari ini. Kita diajak untuk tidak egois, hanya memikirkan rezeki kita sendiri saja. Tapi juga kita mendoakan supaya Allah juga memberikan rezeki kepada orang-orang lain yang kita sebut saudara itu. Mereka yang mungkin juga lupa berdoa, mereka yang tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ketika kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita diajak untuk tidak cuma berpikir tentang bahwa diri kitalah yang seringkali menjadi korban dari orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi kita diajak untuk lebih dalam lagi, untuk menyadari bahwa kita sendiri pun seringkali tanpa sadar ataupun secara sadar menyakiti orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kita diajak supaya Tuhan juga mengampuni mereka, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan juga supaya orang-orang itu bisa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ketika kita berdoa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita diajak untuk tidak egois, hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tapi juga keselamatan orang lain yang mungkin lupa berdoa. Saudara-saudara, inilah rahasia dari doa Bapa kami, yaitu Tuhan Yesus mengajak kita untuk bisa melihat, menerima orang lain sebagai saudara kita sendiri, sebagai satu keluarga. Dan dengan demikian kita akan mengalami doa yang sejati. Saudara-saudara, tidak mudah untuk mengampuni, saya tahu itu. Minimal ada 3 level dalam mengampuni. Level yang pertama adalah ketika saya salah, orang lain salah. Misalnya saya sedang bawa kopi, sibuk handphonean jalan. Orang lain juga bawa kopi, sibuk handphonean, sama-sama jalan dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba ketabrak, jeger. Saya ketumpahan kopi, dia ketumpahan kopi. Lalu orang itu bilang, aduh mohon maaf ya. Kita akan berpikir, oh kita juga salah kok. Ketika dia minta maaf itu yang paling ringan. Oke, saya maafin toh saya juga salah. Itu level pertama. Banyak orang bisa melewati level itu. Level yang kedua adalah ketika kita tidak salah, orang lain salah. Misalnya kita udah setir betul-betul, ikut peraturan rambu-rambu lalu lintas, tapi orang lain meleng, tiba-tiba nabrak kita, lalu dia minta maaf. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengampuni. Biasanya kita bisa, sudahlah, mungkin orang itu sedang banyak pikiran, ya udah saya maafin. Tetapi level yang ketiga, saudara-saudara, yang seringkali orang tidak sanggup. Romo, saya nyerah Romo, gak sanggup Romo untuk sampai level ini. Tetapi kita diajak untuk tidak menyerah, yaitu ketika kita tidak bersalah, tapi orang yang bersalah kepada kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang sudah menyakiti kita sedemikian rupa adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang sudah kita anggap saudara, orang yang kepadanya kita sudah begitu banyak berkorban untuk dia. Tetapi kok dia tega-teganya menyakiti kita. Ketika dia minta maaf kepada kita, seringkali banyak orang angkat tangan, Tuhan saya nggak sanggup, Romo saya nggak sanggup Romo. Disinilah tantangan dari orang beriman, para murid Yesus. Hanya dengan pengampunan kita bisa merasakan sebuah kelegaan hidup. Kita tidak terbebani oleh kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak dikungkung oleh masa lalu kita yang pahit. Hanya dengan mengampuni saudaraku yang terkasih, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita diampuni juga oleh Allah, menjadi anak-anak yang dikasih oleh Allah, mempunyai hidup yang baru, masa depan yang baru. Karena Tuhan sangat cinta dengan anak-anaknya, termasuk saya dan juga Anda. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati.